Sikapi uangmu seperti manajer investasi. 10 paradigma kelola uang yang wajib diketahui semua orang. Sekarang istilah literasi keuangan mulai dikenal di mana-mana. Semakin banyak generasi muda yang jago cari uang, tapi tidak tahu gimana cara kelola uangnya. Ada juga orang-orang yang ingin bisa meningkatkan nilai uangnya tanpa mau memahami konsep pengelolaan keuangan. Ingin mendapatkan timbal balik terbesar yang mungkin dengan waktu sesingkat mungkin. Dari situ muncullah solusi instan autopilot yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seperti investasi-investasi bodong dan manajer-manajer investasi nakal yang beberapa tempo lalu cukup ramai diperbincangkan. Tapi setidaknya dengan Anda lihat video ini, Anda memiliki kemauan untuk belajar bagaimana mengelola uang sendiri secara optimal layaknya seseorang yang benar-benar memiliki literasi keuangan yang baik. Hai, jumpa lagi dengan Om Bagus dengan tips and trick bagaimana cara kamu membangun kekayaanmu dan juga menjalani hidup di era yang serba tidak kenal ampun ini. Kalau kamu belum subscribe, kamu bakal nyesel loh, karena kamu bakal kelewatan informasi-informasi berharga buat jalani kehidupanmu ke depannya. Yuk kita mulai saja bahas paradigma kelola uang yang wajib diketahui semua orang. Nomor 1, menabung tidak pangkal kaya. Konsep pengelolaan keuangan yang satu ini kurang tepat, tapi tetap diajarkan ke anak-anak mulai dari sekolah dasar, bahkan taman kanak-kanak. Konsep kalau menabung pangkal kaya itu konsep yang baik. Memang menabung itu lebih baik ketimbang Anda boros. Namun sebenarnya kalau uang cuma ditabung saja dan ditidurkan, nggak diapa-apain, itu sebenarnya ada loh yang namanya inflasi. Inflasi itu makan yang namanya nilai dari uang sendiri dari tahun ke tahun. Seperti yang teman-teman tahu, kalau uang 100 juta di tahun 2000 sama uang 100 juta di tahun 2020 itu nilainya jauh beda. Ya, kalau uang segitu di tahun 2000 masih bisa dapat 2 mobil Kijang, kalau 2020 1 mobil Avanza saja nggak dapat. Jadi ya itu tadi, menabung itu tidak pangkal kaya, tapi menabung itu pangkal punya tabungan. Nomor 2, deposito bukan investasi. Salah satu konsep lagi yang sering disalah tafsirkan adalah bahwa deposito itu bentuk investasi. Biarpun deposito itu bukan investasi, tapi deposito juga nggak bisa diartikan uang tabungan biasa. Karena deposito itu simpanan yang benar ada bunganya. Soalnya tabungan biasa ya hampir nggak ada bunganya. Keunggulan deposito itu tentu aja karena aman seperti tabungan biasa. Selain itu ada bunganya, yang rata-rata bunga tabungan deposito itu cukup buat ngamanin simpanan dari kegerus inflasi. Sebenarnya waktu terbaik buat taruh deposito itu memang buat uang yang sengaja mau disiapkan untuk waktu tertentu, tapi nggak diharapkan untuk bisa berkembang. Seperti uang nikah, uang sekolah anak. Soalnya kalau uang ditaruh deposito, uang itu nggak tergerus inflasi. Tapi uang tersebut juga nggak berkembang karena bunga deposito rata-rata ya sebesar inflasi. Jadi istilah investasi yang berarti menanamkan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan atau bahasa kerennya cuan, itu kurang tepat untuk deposito. Karena deposito hanya mengamankan nilai uang kita dari inflasi dengan pasti dan aman, tapi ya nggak ada cuan. Nomor 3, tidak semua aset itu aset. Konsep aset yang sebenarnya bukan aset itu pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kiyosaki. Aset yang selama ini kita kenal sebagai aset seperti mobil dan bahkan rumah tinggal kita sendiri itu sebenarnya nggak bisa dianggap sebagai aset karena barang-barang itu tidak bisa menghasilkan uang buat kita dan bahkan bisa disebut sebagai liabilitas yang mengurangi uang kita. Mengurangi uang kita lewat biaya dan tagihan bulanan buat perawatan barang itu tadi. Di kasus lain, mobil bisa jadi aset, tapi buat sopir Grab atau Gokar, karena mobil itu bisa menghasilkan uang buat sopir tersebut. Real estate yang bisa dibilang sebagai investasi paling aman, kalau dari awal dibeli bertujuan buat jadi rumah tinggal dan nggak berniat dijual, itu juga nggak bisa jadi aset dan bakal jadi liabilitas. Karena kita tahu juga yang namanya tinggal di rumah sendiri pun
itu harus bayar tagihan ini itu, perawatan ini itu, dan pembayaran yang tidak menghasilkan apa-apa itu bentuk ciri-ciri liabilitas. Sebenarnya pemisahan-pemisahan ini di mana aset dan mana liabilitas yang non aset itu sebenarnya bisa membantu kita buat nggak sekedar merasa nyaman beli aset, padahal sebenarnya yang kita beli itu bukan aset tapi liabilitas yang bakal makan uang kita dan nggak menghasilkan apa-apa buat kita ke depannya. Nomor 4, hutang tidak selalu buruk dan menyeramkan. Kebanyakan orang yang mentalnya aman itu kalau ngutang, apalagi dalam jumlah besar, yang dipikirkan itu pasti langsung kalau nggak dibayar, debt kolektornya datang marah-marah. Padahal yang namanya utang itu bisa jadi senjata kalau dimanfaatkan dengan semestinya. Tentu aja bukan utang-utang sembarangan yang buat beli barang konsumtif ya, seperti beli gadget dan lain-lain. Orang itu bisa ningkatin daya belinya pakai utang, terutama buat pembelian yang sifatnya investasi atau dagang yang tujuannya menghasilkan uang. Buat bisnis yang bisa untung 50% kalau pakai modal 200 juta tanpa utang, itu cuma untung paling 100 juta. Tapi kalau ada tambahan modal dari utang yang besarnya 200 juta, total uang dagang itu bisa jadi 400 juta dan potensi untungnya bisa jadi 200 juta, hampir 2 kali lipat kalau dibandingkan tanpa utang. Oleh karena itu, memang utang itu bisa disebut jadi pedang bermata dua. Biarpun dia bermata dua, bisa ngelukai kita, tapi tetap aja utang itu pedang, dan pedang itu senjata yang bisa membantu untuk memperkuat bisnis kita untuk menggapai lebih luas. Nomor 5, nambah penghasilan lebih baik daripada sekedar ngirit. Paradigma yang satu ini sulit buat ditanamkan, tapi sangat logis untuk diterapkan. Kalau dianalogikan di bisnis, sebenarnya apa yang dilakukan buat sekedar ngirit di bisnis itu merupakan suatu pengorbanan dan suatu bentuk usaha yang nguras tenaga dan juga waktu, bukan suatu hal yang gratisan. Oleh karenanya, daripada kita habiskan energi kita untuk ngirit, lebih baik energi kita dihabiskan untuk mikirkan ide-ide. Bagaimana cara mencetak penghasilan yang lebih, bagaimana mendapatkan uang dari usaha lain. Itu lebih baik daripada kita mengharapkan satu jenis sumber penghasilan aja dan mengurangi pengeluaran kita, bahkan sampai nurunkan standar kehidupan. Padahal perlu diingat, yang membuat kita hidup bahagia itu sebenarnya bukan penghasilan kita, tapi ya standar kehidupan kita. Nomor 6, pengeluaran harus terkendali. Prinsip 50-30-20. Pengeluaran itu tetap harus ada, tapi ya nggak berarti pengeluarannya seenaknya. Pengeluaran tetap harus terkendali. Konsep 50-30-20 adalah konsep yang lumayan terkenal dalam menganggarkan kebutuhan sehari-hari. Kalau orang cuma asal ngirit, bahkan ngirit karena kebiasaan kismin, punya kebiasaan beli cuma kalau butuh, kalau sekedar ingin nggak usah dibeli, kalau bisa nggak usah makan, ya nabung aja. Pola pengeluaran dengan konsep 50-30-20 dibuat sebagaimana mungkin supaya pengeluaran tetap seimbang, yang artinya 50% dari penghasilan untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Aturan 50-30-20 itu dibuat supaya kebanyakan orang bisa lebih menata kehidupannya dengan tetap menjaga standar kehidupannya. Jadi enggak sekedar ngirit tapi enggak boros, dan juga bisa tetap memperhitungkan simpanan. Yang lebih penting lagi, bisa memperhitungkan besaran investasinya buat masa depan. Nomor 7, pisahkan uang masa pensiun dengan uang masa produktif. Mau nggak mau, orang juga bakal pensiun. Orang yang paling sehat juga akan memiliki masa nggak produktif lagi. Jadi yang namanya uang untuk masa depan itu harus dipisahkan. Karena masa dimana orang nggak bisa menghasilkan atau nggak produktif itu pasti bakal tiba. Jadinya kalau mau berbisnis atau bahkan mau berspekulasi, jangan pernah gunakan uang untuk masa depanmu atau masa pensiunmu. Jangan sampai kegiatan-kegiatanmu dari pikiran yang belum matang itu membahayakan masa tuamu. Karena kalau kamu udah tua nanti, kamu nggak bisa mengharapkan orang lain atau bahkan anakmu sendiri buat menjaga masa tuamu nanti. Karena dari tren negara maju, di mana Indonesia mau arah ke sana, kebanyakan orang tua di negara maju ya menghidupi diri sendiri,
Bahkan hidup di panti jompo aja mereka pada bayar sendiri loh, gak dibayarin anaknya. Nomor 8. Perhitungkan resiko kondisi terburuk. Semua orang setidaknya harus mikir kondisi terburuk di mana penghasilan dia itu berkurang atau bahkan saat di mana dia kehilangan penghasilan. Pada kondisi tersebut, orang hanya akan mengandalkan tabungan aja. Oleh karenanya, setiap orang tetap harus menyiapkan tabungan yang akan dipakai ketika kondisi terburuk itu terjadi. Nggak serta-merta menggunakan seluruh cadangan uangnya untuk membangun aset dan bisnis di masa depan. Karena nggak semua orang itu bisa mengandalkan orang tua atau teman-temannya kalau kondisi terburuk itu terjadi pada dirinya sendiri. Setidaknya siapkanlah cadangan, misalnya 8 kali pengeluaran bulanan wajibmu dalam bentuk tabungan untuk persiapan kalau terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Pada investasi, contoh buruk yang sering kali terjadi itu seperti menggunakan uang kuliah anak atau uang nikah buat investasi yang sangat berisiko. Pikirkanlah kondisi terburuk saat investasi itu jatuh, yang konsekuensinya anak bisa jadi nggak kuliah atau bahkan dirinya sendiri nggak jadi nikah. Nomor 9. Jangan taruh semua uangmu di satu tempat. Bahasa Inggrisnya istilah ini, don't put all the eggs in one basket. Istilah ini berlaku selain untuk investasi, juga untuk simpanan. Investasi itu nggak ada yang pasti. Semua instrumen keuangan, bahkan bank dan dana pensiun aja bisa bangkrut loh. Selalu sebarkan portofolio investasi atau simpananmu di media-media yang tersedia. Misalnya di saham, emas, obligasi. Kalau mau fokus di saham pun dibagi-bagi. Jangan ditanam ke satu saham. Jadi kalau satu saham ambles, masih bisa kebagi risiko ruginya ke seluruh portofolio investasi. Pada kondisi sulit seperti saat resesi ini, membagi rekening tabungan juga suatu hal yang bijak, karena maraknya kriminalisme dan upaya terbaik untuk menjaga simpananmu dari sesuatu yang nggak diinginkan, ya dengan bagi-bagi tabungan ke rekening terpisah. Nomor 10. Waktumu berharga. Waktu itu sangat berharga. Waktu itu berjalan terus, hari demi hari, detik demi detik. Dan jangan lupa, umurmu itu ada batasnya. Kebanyakan orang, terutama yang jiwanya kismin, itu nggak sungkan membuang waktunya untuk melakukan hal yang sebenarnya nggak perlu dilakukan. Kata-kata gratis dan murah jadi kata idaman, yang padahal sebenarnya mereka itu bayar pakai waktunya sendiri. Contohnya, rela antri, rela nunggu lama. Padahal waktu mereka itu dapat digunakan buat hal-hal yang lebih produktif, seperti membuat sesuatu, belajar, atau bahkan istirahat. Banyak sekali cara untuk memanfaatkan waktumu yang sangat terbatas dengan lebih bijak. Karena bahkan beberapa orang itu ada yang menganggap waktu itu lebih dari sekedar mata uang, dan menganggap waktu itu sebuah kemewahan karena dulunya membuang waktu seenaknya. Hai, terima kasih telah nonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang kalian berikan buat video ini, dan waktu kalian akan sangat berharga buat perkembangan channel ini ke depannya. Jika kalian merasa video ini berguna, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Stay tune untuk konten bermutu selanjutnya. Bye-bye.